CEO cantik memberi pekerjaan kepada pengemis ini karena prihatin dengan kondisinya, tapi balasannya bikin CEO cantik shock. Sebelum cerita dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe, agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Nama Mira dikenal luas di dunia bisnis properti. Di berbagai majalah ekonomi, wajahnya sering muncul sebagai simbol keberhasilan generasi muda, perempuan, mandiri, dan berani mengambil risiko. Banyak orang mengira hidupnya sempurna, seolah semua yang ia capai datang dengan mudah. Mereka hanya melihat hasil akhirnya, bukan perjalanan panjang yang membentuk dirinya. Setiap pagi, Mira tiba di kantor sebelum sebagian besar karyawannya datang. Ia menyukai waktu tenang sebelum hiruk-pikuk dimulai, saat gedung tinggi yang ia pimpin masih terasa sunyi. Di ruang kerjanya yang luas, ia berdiri sejenak di balik jendela kaca, memandang kota yang perlahan bangun. Dari lantai atas, kendaraan di jalan raya tampak seperti garis-garis kecil yang bergerak tanpa suara. Pemandangan itu selalu mengingatkannya bahwa hidup berjalan serempak, namun nasib setiap orang berbeda. Sebagai CEO, Mira terbiasa dengan keputusan sulit. Ia memimpin rapat panjang, menimbang angka-angka besar, menandatangani kontrak bernilai miliaran, dan menghadapi mitra bisnis yang tidak selalu ramah. Wajahnya nyaris tak pernah menunjukkan keraguan. Suaranya tegas, bahasanya lugas, dan pikirannya terlatih untuk fokus pada solusi. Banyak orang segan padanya, sebagian lagi mengaguminya, tapi hanya sedikit yang benar-benar mengenalnya. Di balik sikap profesional itu, Mira adalah perempuan yang membawa kenangan masa lalu kemanapun ia pergi. Ia tidak lahir dari keluarga kaya. Masa kecilnya dihabiskan di rumah sederhana dengan dinding yang mulai kusam dan atap yang sering bocor saat hujan turun terlalu deras. Ayahnya bekerja serabutan, ibunya membantu dengan menjahit pakaian tetangga. Uang selalu menjadi topik yang sensitif di rumah mereka. Tidak pernah cukup, selalu dihitung dengan cermat. Mira kecil terbiasa menahan keinginan. Ia tahu bagaimana rasanya menginginkan sesuatu tapi memilih diam, karena melihat ibunya menghela napas panjang saat membuka dompet. Ia paham betul arti berhemat, arti mengalah, dan arti menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu adil. Justru dari situlah, tekadnya tumbuh perlahan. Ia berjanji pada dirinya sendiri, suatu hari nanti, ia tidak ingin hidup terus-menerus dalam rasa takut kekurangan. Pendidikan menjadi jalan keluar baginya. Mira belajar keras, bekerja paruh waktu sejak remaja, dan tidak jarang menahan lelah demi mempertahankan prestasi. Ia tidak mengeluh. Setiap kesulitan ia terima sebagai bagian dari proses. Ketika akhirnya ia berhasil menembus dunia bisnis dan membangun perusahaannya dari nol, Mira tahu bahwa semua itu bukan semata karena keberuntungan. Namun, keberhasilan tidak menghapus ingatannya tentang masa lalu. Sebaliknya, ingatan itu justru menjadi bagian dari dirinya yang paling jujur. Mira tidak pernah lupa bagaimana rasanya menjadi orang kecil yang nyaris tidak diperhatikan. Itulah sebabnya, meski kini hidup dalam kenyamanan, ia masih sering memandang dunia dengan mata yang sama seperti dulu, mata seorang anak yang pernah kekurangan. Hari itu, seperti biasanya, Mira menghabiskan waktu dengan rapat demi rapat. Topik pembahasan berganti-ganti, mulai dari pengembangan kawasan baru, evaluasi proyek berjalan, hingga laporan keuangan triwulan. Waktu terasa bergerak cepat di dalam ruang rapat. Ketika akhirnya ia kembali ke ruang kerjanya, langit di luar sudah mulai berubah warna. Sore menjelang malam selalu menjadi waktu yang membuat Mira sedikit melambat. Ia menyukai momen ketika kesibukan mereda dan pikirannya bisa bernapas. Setelah memastikan semua agenda hari itu selesai, ia mengambil tasnya dan bersiap pulang. Sopir pribadinya sudah menunggu di parkiran, namun Mira memilih duduk di kursi belakang dengan diam, membiarkan pikirannya mengembara. Mobil melaju meninggalkan gedung kantor, menyusuri jalanan kota yang mulai padat. Klakson bersahut-sahutan, lampu kendaraan memantul di aspal yang gelap, dan deretan gedung tinggi berdiri seperti saksi bisu kehidupan manusia di bawahnya. Dari balik kaca mobil, Mira memperhatikan sekitar dengan kebiasaan yang tak pernah hilang. Ia memperhatikan pejalan kaki yang bergegas, pengendara motor yang berusaha menyelip di sela kemacetan, dan wajah-wajah lelah yang terpantul sekilas saat lampu merah menyala. Mira seringkali bertanya dalam hati,
Berapa banyak dari mereka yang pulang dengan hati tenang, dan berapa banyak yang membawa beban berat ke rumah masing-masing. Lampu merah menjadi jeda singkat dalam perjalanan. Mobil berhenti. Mira menatap lurus ke depan, lalu pandangannya turun ke trotoar di sisi jalan. Di sanalah ia melihat kehidupan lain yang jarang masuk ke ruang rapat atau laporan keuangan. Orang-orang yang hidup di pinggiran, yang keberadaannya sering dianggap bagian dari pemandangan kota semata. Mira tidak merasa terganggu dengan keberadaan mereka. Sejak dulu, ia terbiasa melihat dua sisi kota, yang gemerlap dan yang terlupakan. Baginya, keduanya nyata. Keduanya ada. Dan keduanya saling berdampingan, meski jarang saling menyapa. Kemacetan membuat perjalanan terasa lebih panjang dari biasanya. Mira bersandar, matanya menatap keluar tanpa fokus tertentu. Ia tidak sedang memikirkan proyek atau strategi bisnis. Pikirannya justru kembali pada hal-hal sederhana, tentang makan malam yang mungkin ia lewati karena lelah, tentang rumah yang sepi, tentang hidup yang terkadang terasa sunyi meski dikelilingi banyak orang. Sebagai perempuan di posisi puncak, Mira seringkali sendirian dalam banyak hal. Ia punya kolega, mitra, dan bawahan, tetapi tidak banyak yang benar-benar dekat. Dunia bisnis mengajarkannya untuk waspada, menjaga jarak, dan tidak mudah percaya. Namun jauh di lubuk hatinya, Mira tetaplah manusia biasa yang masih bisa tersentuh oleh hal-hal kecil. Ia teringat ibunya yang selalu mengajarinya untuk tidak merendahkan siapapun. Kita tidak pernah tahu perjuangan orang lain. Begitu pesan yang masih ia simpan sampai sekarang. Kalimat sederhana itu terus hidup dalam benaknya. Bahkan saat ia sudah berdiri di tempat yang sangat jauh dari titik awalnya. Lampu hijau menyala. Mobil kembali bergerak. Mira menarik napas pelan, seolah melepaskan beban yang tak kasat mata. Ia tidak menyadari bahwa kebiasaannya memperhatikan sekitar, empatinya yang tidak pernah benar-benar mati, perlahan sedang mengarahkannya pada sebuah pertemuan yang kelak mengubah banyak hal dalam hidupnya. Untuk saat ini, Mira hanyalah seorang CEO yang pulang ke rumah setelah hari yang panjang. Ia belum tahu bahwa di antara ribuan wajah di jalanan kota itu, ada satu takdir yang kelak bersinggungan dengannya. Ia belum tahu bahwa empati yang selama ini ia jaga akan diuji dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Bab ini ditutup dengan Mira yang tetap menatap jalanan kota dari balik kaca mobil. Seorang perempuan di puncak keberhasilan, namun masih membawa hati yang mampu merasa. Setiap pagi, sebelum matahari sepenuhnya naik, Bisma sudah berdiri di perempatan jalan itu. Lampu merah, kuning, dan hijau bergantian menyala tanpa peduli siapa yang menunggu di bawahnya. Di sanalah hidup Bisma seolah berhenti, berputar dalam lingkaran yang sama, hari demi hari. Tubuhnya kurus, bukan karena sakit yang tiba-tiba, melainkan karena waktu yang terlalu lama menggerogoti kekuatannya. Tulang-tulangnya tampak jelas di balik pakaian lusuh yang warnanya sudah sulit ditebak. Kemeja yang ia kenakan pernah berwarna terang, namun kini hanya menyisakan kusam dan sobekan kecil di beberapa bagian. Celana panjangnya sudah terlalu longgar, diikat seadanya agar tidak melorot saat ia berjalan dari satu sisi jalan ke sisi lain. Wajah Bisma menyimpan kelelahan yang tidak bisa disembunyikan. Kerutan-kerutan halus di sekitar matanya bukan karena usia, melainkan karena terlalu sering menatap matahari dan lampu kendaraan yang menyilaukan. Kulitnya menggelap oleh panas, bibirnya sering pecah-pecah karena kurang minum. Namun jika diperhatikan lebih lama, ada sesuatu di balik matanya yang membuat orang berhenti sejenak. Tatapan yang tidak sepenuhnya mati. Masih ada sisa harapan di sana. Meski sangat tipis, seperti nyala lilin yang bertahan di tengah angin. Bisma bukan pengemis sejak lahir. Hidupnya tidak selalu berada di pinggir jalan. Ada masa ketika ia bangun pagi dengan tujuan yang jelas, ketika tangannya bekerja bukan untuk menadahkan, melainkan untuk menghasilkan. Dulu, ia adalah lelaki biasa dengan kehidupan yang sederhana. Tidak mewah, tidak pula berlebihan, tapi cukup untuk membuatnya merasa menjadi manusia yang utuh. Ia pernah bekerja serabutan. Apapun yang bisa ia lakukan, akan ia lakukan. Mengangkat barang di pasar, membantu tukang bangunan, membersihkan gudang, bahkan menjadi kuli panggul jika dibutuhkan. Penghasilannya tidak besar, tapi cukup untuk makan sehari-hari dan sedikit ditabung. Ia tidak pernah malu bekerja keras. Baginya, lelah karena bekerja jauh lebih terhormat daripada lelah karena tidak melakukan apa-apa. Di masa itu, Bisma punya rumah kecil.
Bukan rumah yang layak masuk majalah, hanya bangunan sederhana dengan dinding tipis dan lantai semen kasar. Namun di sanalah ia pulang setiap malam. Di sanalah ia merasa aman. Di sanalah keluarganya menunggu. Ibunya adalah satu-satunya orang tua yang ia miliki. Perempuan itu sudah tidak muda lagi, tapi selalu berusaha terlihat kuat. Senyumnya sederhana, suaranya lembut, dan doanya tak pernah putus. Adiknya masih sekolah, masih terlalu muda untuk memahami betapa rapuhnya kehidupan mereka. Bisma memikul tanggung jawab itu tanpa banyak bicara. Ia tahu, tidak ada pilihan lain. Mimpi Bisma tidak muluk-muluk. Ia tidak pernah membayangkan menjadi orang kaya atau hidup bergelimang harta. Ia hanya ingin hidup layak, melihat ibunya tersenyum tanpa rasa khawatir, dan memastikan adiknya bisa terus sekolah tanpa harus berhenti di tengah jalan. Impian yang sederhana, tapi ternyata terlalu berat bagi hidup yang terus menekannya. Nasib buruk datang perlahan, tidak sekaligus, seperti hujan rintik yang akhirnya menjadi badai. Pekerjaan mulai sulit didapat. Tubuhnya yang kelelahan membuatnya sering sakit, tapi ia tetap memaksakan diri bekerja. Saat ibunya mulai sering jatuh sakit, pengeluaran bertambah, sementara pemasukan menurun. Tabungan yang sedikit itu habis tanpa terasa. Ketika satu masalah belum selesai, masalah lain datang menyusul. Bisma kehilangan tempat tinggalnya. Ia mencoba bertahan, mencoba mencari jalan keluar, tapi hidup seperti tidak memberinya waktu untuk bernapas. Sedikit demi sedikit, ia terdorong ke pinggir, hingga akhirnya benar-benar berada di pinggir jalan. Hari pertama ia berdiri di lampu merah, adalah hari yang paling berat dalam hidupnya. Tangannya gemetar saat ia mengangkatnya, bukan karena dingin, tapi karena rasa malu yang menusuk. Ia menunduk, tidak berani menatap siapapun. Setiap kendaraan yang berhenti terasa seperti ujian. Ia merasa seluruh harga dirinya runtuh dalam sekejap. Namun hidup tidak memberinya banyak pilihan. Rasa lapar lebih kejam daripada rasa malu. Kebutuhan di rumah lebih mendesak daripada gengsi yang tersisa. Bisma belajar menelan perasaan itu, satu persatu, hingga akhirnya rasa malu berubah menjadi kebiasaan yang pahit. Hari-hari di jalan tidak pernah ramah. Panas matahari membakar kulitnya tanpa ampun. Saat hujan turun, tidak ada tempat berteduh yang benar-benar aman. Air mengalir di jalanan, membasahi kaki dan celananya, sementara kendaraan melaju tanpa peduli. Ia tetap berdiri di sana, basah, menggigil, dan berharap lampu merah bertahan lebih lama. Tatapan orang-orang menjadi bagian dari kesehariannya. Ada yang memalingkan wajah, ada yang menatap dengan jijik, ada pula yang memandangnya seolah ia bukan manusia. Sesekali, ada tangan yang terulur memberi uang receh, seringkali tanpa menatap wajahnya. Bisma selalu mengangguk pelan sebagai tanda terima kasih, meski suaranya jarang keluar. Yang paling menyakitkan bukanlah panas atau hujan, melainkan cara sebagian orang melihatnya. Seolah keberadaannya adalah gangguan, noda kecil di tengah kota yang ingin tampil bersih. Bisma memahami itu, meski tidak sepenuhnya bisa menerimanya. Ia belajar untuk tidak berharap banyak, karena harapan yang terlalu tinggi hanya akan berakhir dengan kekecewaan. Namun di sela semua itu, Bisma masih menyimpan kenangan tentang hidupnya yang dulu. Kenangan itu datang tanpa diundang, terutama saat ia berdiri terlalu lama di lampu merah. Ia teringat suara ibunya memanggil namanya, teringat tawa adiknya, teringat rasa capek yang dulu terasa wajar karena diakhiri dengan pulang ke rumah. Kenangan-kenangan itu yang membuat matanya tidak sepenuhnya kosong. Ada hari-hari ketika ia hampir menyerah, ketika pikirannya gelap dan dunia terasa terlalu berat. Namun setiap kali itu terjadi, ia mengingat alasan mengapa ia masih berdiri di sana. Ia tidak hanya bertahan untuk dirinya sendiri. Rutinitasnya hampir selalu sama. Datang pagi, berdiri di persimpangan, berpindah sedikit saat matahari bergerak, lalu pulang saat tubuhnya tidak lagi sanggup berdiri. Uang yang ia dapatkan dihitung dengan cermat. Tidak ada yang berlebihan. Setiap lembar dan koin memiliki tujuan. Bisma jarang berbicara dengan pengemis lain. Bukan karena sombong, melainkan karena ia lebih nyaman diam. Dia membuatnya tidak perlu menjelaskan apapun. Dia membuatnya bisa menyembunyikan rasa sakitnya sendiri. Ia tidak ingin dikasihani, tapi ia juga tidak tahu bagaimana cara meminta tolong selain berdiri di sana. Malam hari sering menjadi waktu yang paling sepi.
Saat lampu kota menyala dan kendaraan berkurang, Bisma duduk di pinggir jalan, memeluk lututnya, menatap kosong. Ia memikirkan hari esok tanpa benar-benar tahu apa yang akan terjadi. Hidupnya seperti lampu merah itu, menunggu, berhenti, lalu berjalan lagi tanpa arah yang jelas. Meski begitu, Bisma bukan orang yang penuh amarah. Ia tidak menyalahkan dunia dengan keras. Ia hanya menerima, meski seringkali dengan hati yang lelah. Ia tahu, tidak semua orang terlahir dengan kesempatan yang sama. Ia juga tahu, hidup tidak selalu memberi ruang bagi keadilan. Di tengah semua kepahitan itu, Bisma tetap menjaga satu hal kecil dalam dirinya, keinginan untuk suatu hari bangkit kembali. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tidak tahu kapan, tapi ia percaya bahwa hidup tidak mungkin selamanya berhenti di satu titik. Keyakinan itu yang membuatnya masih berdiri setiap pagi. Perempatan lampu merah itu menjadi saksi bisu perjuangannya. Ribuan kendaraan lewat setiap hari, ribuan wajah asing, ribuan cerita yang tidak pernah ia ketahui. Dan di antara semua itu, Bisma berdiri, kecil dan nyaris tak terlihat, membawa beban hidup yang terlalu besar untuk dipikul seorang diri. Ia tidak tahu bahwa suatu hari, di antara kendaraan-kendaraan itu, ada sepasang mata yang melihatnya bukan sekadar sebagai pengemis. Ia belum tahu bahwa hidupnya yang terasa berhenti di lampu merah, akan segera bergerak ke arah yang tidak pernah ia bayangkan. Untuk saat ini, Bisma hanyalah seorang lelaki yang bertahan, menjalani hari demi hari, dengan sisa harapan yang ia jaga sekuat tenaga. Bab ini berakhir dengan Bisma yang tetap berdiri di persimpangan itu, menunggu lampu berubah, menunggu takdir yang belum menunjukkan wajahnya. Sore itu, langit kota menggantung rendah. Awan kelabu bergerak perlahan, menahan cahaya matahari agar tidak sepenuhnya jatuh ke jalanan. Udara terasa pengap, seperti menumpuk bersama kepadatan kendaraan yang bergerak tersendat. Klakson bersahutan, mesin menderu, dan deretan mobil berhenti rapat saat lampu merah menyala. Mobil yang ditumpangi Mira berhenti tepat di garis depan. Kaca jendela tertutup rapat, memisahkan dunia di dalam dari hiruk-pikuk di luar. Mira duduk diam di kursi belakang, matanya menatap lurus ke depan tanpa fokus tertentu. Hari itu terasa panjang, rapat demi rapat menyita pikirannya, dan tubuhnya membawa kelelahan yang tidak langsung terasa. Lampu merah memberi jeda. Jeda yang biasanya Mira gunakan untuk menghela napas, membiarkan pikirannya mengendur sebelum kembali bergerak. Namun kali ini, pandangannya tertarik pada sesuatu di depan mobilnya, sosok yang berdiri tidak jauh dari kap kendaraan. Seorang lelaki kurus dengan pakaian lusuh berdiri di antara dua jalur kendaraan. Langkahnya pelan, hampir ragu, seperti seseorang yang tidak ingin terlalu terlihat. Tangannya terulur setengah, tidak memaksa, hanya hadir. Wajahnya tertunduk, namun sesekali ia mengangkat kepala untuk melihat ke dalam mobil-mobil yang berhenti. Mira tidak langsung bereaksi. Ia terbiasa melihat pemandangan seperti itu di jalan. Kota ini penuh dengan wajah-wajah yang memikul nasib berat. Biasanya, ia hanya mengamati sekilas lalu kembali tenggelam dalam pikirannya sendiri. Namun kali ini, ada sesuatu yang membuatnya bertahan lebih lama. Mata lelaki itu bertemu dengan matanya. Tatapan itu tidak berlangsung lama. Mungkin hanya hitungan detik, tapi cukup untuk membuat Mira merasa seperti ada sesuatu yang tersentuh. Bukan karena rasa kasihan yang mendadak, bukan pula karena keterkejutan. Ada kelelahan yang sangat dalam di sana, kelelahan yang tidak berisik, tidak menuntut, hanya ada. Bisma tidak terbiasa ditatap seperti itu. Kebanyakan orang menghindari matanya, atau menatap sekilas lalu segera berpaling. Tatapan Mira berbeda. Tidak ada jijik, tidak ada tergesa-gesa untuk menyingkir. Hanya sebuah pandangan yang tenang, seolah mencoba memahami, bukan menilai. Ia terkejut. Bukan karena mobil mewah itu, bukan pula karena perempuan di dalamnya tampak berbeda dari kebanyakan pengendara. Yang membuat Bisma terdiam sejenak adalah cara perempuan itu melihatnya. Seperti melihat manusia, bukan sekadar bayangan di jalan. Bisma refleks menunduk. Kebiasaan lama yang sulit dihilangkan. Namun detik berikutnya, ia kembali mengangkat wajahnya. Ia tidak tahu mengapa, tapi ia ingin memastikan bahwa tatapan itu nyata. Bahwa ia tidak sedang membayangkan sesuatu yang tidak pernah benar-benar ada. Mira masih menatapnya. Di dalam mobil, Mira merasakan sesuatu bergerak pelan di dadanya.
Bukan perasaan yang jelas, lebih seperti kegelisahan yang tiba-tiba muncul tanpa alasan yang ia pahami. Ia mencoba mengalihkan pandangan, tapi wajah itu seperti menempel di benaknya. Kurus, lelah, namun tidak kosong. Ia memperhatikan detail-detail kecil yang biasanya luput dari perhatiannya. Cara lelaki itu berdiri sedikit membungkuk, seolah menahan beban yang terlalu berat. Tangannya yang kasar dan penuh bekas kerja keras. Bajunya yang lusuh, tapi masih dikenakan dengan rapi sebisanya. Tidak ada kesan memaksa, tidak ada gerak agresif. Mira teringat sesuatu yang lama ia simpan dalam ingatan. Wajah ayahnya sepulang kerja, dengan tubuh letih namun tetap berusaha tersenyum. Tatapan orang-orang yang berjuang diam-diam, tanpa panggung, tanpa pengakuan. Kenangan itu datang begitu saja, membuat dadanya terasa sesak sesaat. Lampu merah masih menyala. Waktu terasa melambat. Suara di luar mobil seakan meredup, menyisakan detak jantung Mira yang sedikit lebih cepat dari biasanya. Ia bertanya pada dirinya sendiri, tanpa kata, tanpa suara, sejak kapan aku berhenti benar-benar melihat? Bisma melangkah satu langkah mendekat, masih dalam jarak yang sopan. Ia tidak berkata apa-apa. Hanya berdiri, menunggu, seperti yang selalu ia lakukan. Di balik ketenangannya, ada rasa gugup yang samar. Tatapan perempuan itu membuatnya merasa telanjang, seolah seluruh kisah hidupnya bisa terbaca begitu saja. Ia tidak ingin dikasihani. Ia juga tidak berharap apa-apa. Namun ada bagian kecil dalam dirinya yang merasakan kehangatan aneh, perasaan yang sudah lama tidak ia rasakan. Perasaan diakui, meski hanya lewat sepasang mata. Mira mengalihkan pandangannya sesaat, menatap lampu lalu lintas di depan. Warna merah masih menyala terang. Ia menarik napas pelan, mencoba menenangkan perasaan yang tidak biasa itu. Ia tidak ingin bertindak gegabah. Ia tidak ingin melakukan sesuatu hanya karena dorongan sesaat. Namun ketika ia kembali menatap keluar, Bisma masih berdiri di sana. Tatapan mereka kembali bertemu, kali ini lebih singkat, namun lebih dalam. Mira tidak tahu apa yang ia cari, tapi ia tahu ada sesuatu yang tertinggal dalam dirinya sejak detik pertama itu. Sesuatu yang tidak bisa ia beri nama. Bisma merasakan hal yang sama, meski dengan cara yang berbeda. Ia merasa kecil, tapi tidak diinjak. Ia merasa lelah, tapi tidak diabaikan. Tatapan itu seperti jeda dalam hidupnya yang terus bergerak tanpa arah. Jeda yang singkat, namun bermakna. Lampu berubah hijau. Klakson di belakang mulai berbunyi, memecah momen itu tanpa ampun. Mobil Mira bergerak perlahan, lalu semakin cepat mengikuti arus lalu lintas. Dalam hitungan detik, jarak tercipta di antara mereka, dan perempatan itu kembali menjadi seperti sebelumnya. Ramai, bising, dan tidak peduli. Namun sesuatu telah berubah. Mira menoleh ke belakang melalui kaca mobil, mencari sosok itu sekali lagi. Ia melihat Bisma berdiri di tempat yang sama, kembali mengangkat tangannya kepada kendaraan lain, seolah pertemuan barusan tidak pernah terjadi. Tapi bagi Mira, itu bukan pertemuan biasa. Sepanjang perjalanan pulang, wajah Bisma terus muncul dalam pikirannya. Ia mencoba memusatkan perhatian pada hal lain, pada pesan di ponselnya, pada lampu-lampu kota, pada rencana makan malam yang belum tentu ia jalani. Namun bayangan itu tetap ada, diam tapi kuat. Di rumah, Mira meletakkan tasnya dan duduk di ruang tamu tanpa menyalakan lampu. Ia membiarkan ruangan setengah gelap, hanya diterangi cahaya dari luar. Biasanya, rumahnya adalah tempat ia menanggalkan peran sebagai CEO. Tempat ia bisa menjadi dirinya sendiri. Namun malam itu, pikirannya tidak tenang. Ia kembali mengingat tatapan di persimpangan itu. Cara mata Bisma tidak meminta, tidak menuntut, hanya bertahan. Mira bertanya-tanya tentang hidup lelaki itu, tentang bagaimana ia bisa sampai di titik itu. Pertanyaan-pertanyaan itu datang tanpa jawaban, tapi tidak juga pergi. Mira tahu, ia tidak melakukan apapun hari itu. Ia tidak memberi uang, tidak berbicara, tidak mengambil keputusan apapun. Namun pertemuan itu meninggalkan bekas yang tidak bisa ia abaikan begitu saja. Seperti benih kecil yang jatuh di tanah tanpa disadari, menunggu waktu yang tepat untuk tumbuh. Di sisi lain kota, Bisma duduk di pinggir jalan saat malam mulai turun. Lampu kendaraan berkurang, udara sedikit lebih dingin. Ia memeluk lututnya,
menatap kosong ke arah perempatan yang perlahan sepi. Tatapan perempuan di dalam mobil itu kembali terlintas di benaknya. Ia tidak tahu siapa perempuan itu. Ia tidak tahu apa arti tatapan itu. Namun untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa seperti diingat oleh dunia, meski hanya sesaat. Hari-hari berikutnya, Mira mendapati dirinya melakukan sesuatu yang tidak biasa. Setiap sore, saat mobilnya mendekati perempatan itu, pandangannya secara refleks mencari satu sosok tertentu. Ia tidak pernah secara sadar berniat mencarinya, tetapi matanya seolah bergerak sendiri, menyapu jalur kendaraan dan trotoar di sekitarnya. Dan hampir selalu, ia menemukannya. Bisma berdiri di tempat yang sama, dengan postur tubuh yang sama, mengenakan pakaian lusuh yang nyaris tak berubah. Ia seperti bagian dari lanskap jalanan itu, diam, sabar, dan nyaris tak terlihat oleh kebanyakan orang. Namun bagi Mira, keberadaan Bisma perlahan menjadi sesuatu yang sulit diabaikan. Awalnya, Mira mengira perasaan itu akan berlalu. Ia terbiasa menghadapi banyak hal yang menyentuh emosinya, lalu kembali menata diri dan melanjutkan hidup. Namun kali ini berbeda. Ada kegelisahan kecil yang menetap, tumbuh perlahan setiap kali ia melewati persimpangan itu tanpa melakukan apapun. Di dalam mobil, Mira seringkali terdiam lebih lama dari biasanya saat lampu merah menyala. Ia memperhatikan Bisma bukan dengan rasa ingin tahu yang dangkal, melainkan dengan perhatian yang semakin dalam. Ia melihat bagaimana lelaki itu tidak pernah memaksa, tidak pernah mengetuk kaca mobil, tidak pernah menunjukkan gestur agresif. Ia hanya berdiri, menunggu, seperti seseorang yang telah terlalu lama belajar menerima penolakan. Setiap kali lampu berubah hijau dan mobil kembali bergerak, Mira merasakan sesuatu yang mengganjal di dadanya. Ia bertanya pada dirinya sendiri, dengan jujur namun tanpa jawaban yang pasti. Apakah aku sudah melakukan cukup? Memberi uang receh bukan hal asing baginya. Ia sering melakukannya, tanpa berpikir panjang. Namun kini, tindakan itu terasa hampa. Mira tahu, uang receh hanya bertahan sebentar. Setelah itu, hidup orang di seberang kaca mobil itu akan kembali sama. Tidak berubah. Tidak bergerak kemana-mana. Pertanyaan itu terus menghantui Mira, bahkan di luar perjalanan pulang. Saat duduk di ruang kerjanya, pikirannya kadang melayang ke perempatan itu. Saat makan malam sendirian di rumah, bayangan Bisma muncul tanpa diundang. Ia merasa aneh dengan dirinya sendiri. Sebagai CEO, ia terbiasa memisahkan urusan pribadi dan profesional. Namun kali ini, sesuatu menembus batas itu. Mira tidak menganggap dirinya pahlawan. Ia tidak pernah berniat menyelamatkan siapapun. Namun empati yang selama ini ia jaga, yang tumbuh dari masa lalunya sendiri, kini menuntut jawaban. Ia teringat dirinya di masa kecil, teringat bagaimana satu uluran tangan kecil bisa terasa sangat berarti. Hari itu, keputusan itu belum sepenuhnya terbentuk di kepalanya. Ia hanya tahu bahwa ia tidak bisa terus berpura-pura tidak terganggu. Sore itu, lalu lintas lebih padat dari biasanya. Langit berwarna abu-abu pucat, seolah menahan hujan yang tak kunjung turun. Mobil Mira melambat, lalu berhenti tepat di depan garis putih. Lampu merah menyala. Klakson di belakang terdengar samar, tertelan oleh jarak. Bisma berdiri beberapa langkah dari mobilnya. Mira memperhatikannya dengan lebih saksama. Ada garis-garis lelah di wajah lelaki itu yang semakin jelas terlihat dari dekat. Rambutnya sedikit acak-acakan, namun tidak kotor. Bajunya lusuh, tapi dikenakan dengan rapi. Tidak ada kesan putus asa yang berlebihan, hanya keletihan yang panjang. Mira menarik napas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya menatap. Ia memberi isyarat pada sopirnya untuk menurunkan kaca jendela. Suara jalanan langsung masuk, membawa bau aspal, debu, dan udara sore yang hangat. Bisma yang awalnya berdiri menunduk, terkejut saat mendengar suara kaca turun. Ia mengangkat wajahnya perlahan, matanya membelalak sedikit ketika melihat perempuan elegan di dalam mobil menatapnya langsung. Mira merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Ia bukan tipe orang yang ragu berbicara di depan siapapun. Namun situasi ini berbeda. Tidak ada rapat, tidak ada agenda, tidak ada posisi tawar yang jelas. Hanya dua manusia yang berasal dari dunia yang sangat berbeda. Maaf, suara Mira terdengar lebih pelan dari biasanya,
namun tetap jelas. Namamu siapa? Pertanyaan itu sederhana, tapi bagi Bisma terasa seperti sesuatu yang besar. Sudah lama sekali tidak ada orang yang menanyakan namanya dengan sungguh-sungguh. Bukan sekadar formalitas, bukan sekadar basa-basi. Bisma terdiam sejenak. Ia menelan ludah, lalu menjawab dengan suara rendah, hampir ragu. Bisma. Mira mengangguk pelan, seolah mencatat nama itu di dalam pikirannya. Kamu sering di sini, katanya, bukan sebagai tuduhan, melainkan pernyataan. Iya, jawab Bisma singkat. Ia tidak tahu harus menambahkan apa lagi. Tangannya mengepal tanpa sadar, menahan rasa gugup. Percakapan itu canggung. Keduanya merasakannya. Tidak ada alur yang jelas, tidak ada kalimat panjang. Namun kejujuran mengisi jeda di antara kata-kata yang minim. Mira mengamati Bisma sejenak sebelum kembali berbicara. Kamu pernah bekerja sebelumnya? Pertanyaan itu membuat Bisma terkejut. Ia tidak menyangka akan ditanya sejauh itu. Namun ia memilih menjawab apa adanya. Pernah. Kerja apa saja? Sekarang, sudah tidak ada. Nada suaranya datar, tanpa keluhan, seolah ia sudah terlalu lelah untuk mengeluh. Lampu merah masih menyala. Waktu seakan memberi mereka ruang lebih lama dari biasanya. Mira mengangguk lagi, kali ini lebih pelan. Ia merasakan dorongan yang semakin kuat di dalam dirinya. Bukan dorongan impulsif, melainkan sesuatu yang terasa masuk akal, meski tidak biasa. Aku punya rumah, katanya akhirnya. Ada taman yang butuh dirawat. Aku butuh tukang kebun. Bisma mematung. Kata-kata itu tidak langsung ia cerna. Ia menatap Mira dengan raut bingung, seolah memastikan bahwa ia tidak salah dengar. Mira melanjutkan, suaranya tetap tenang. Pekerjaan sederhana. Bersih-bersih taman, siram tanaman. Tidak berat. Kalau kamu mau. Kata kalau kamu mau terasa sangat asing bagi Bisma. Selama ini, hidup jarang memberinya pilihan. Segalanya terasa seperti paksaan keadaan. Tawaran itu membuatnya takut sekaligus berharap. Aku, Bisma ragu. Ia menunduk, lalu mengangkat wajahnya lagi. Saya tidak punya apa-apa. Mira tidak tersenyum berlebihan, tidak pula menunjukkan ekspresi iba. Aku tidak mencari apa-apa selain kemauan untuk bekerja. Kalimat itu sederhana, tapi menghantam Bisma tepat di dada. Ia merasakan sesuatu yang hampir ia lupakan, harga diri. Bukan sebagai pengemis, tetapi sebagai pekerja. Lampu di belakang mulai berkedip, tanda akan segera berubah. Klakson terdengar lagi, lebih keras. Bisma masih ragu. Banyak pertanyaan berputar di kepalanya. Siapa perempuan ini? Mengapa ia menawarinya pekerjaan? Apakah ini jebakan? Apakah ia akan dipermalukan? Ketakutan-ketakutan itu bercampur dengan harapan yang terlalu lama terkubur. Aku tidak bisa langsung jawab, katanya jujur. Mira mengangguk. Ia tidak memaksa. Aku lewat sini hampir setiap sore. Kalau kamu berubah pikiran, kamu bisa bilang. Lampu berubah hijau. Mobil di belakang mulai bergerak. Mira menatap Bisma sekali lagi sebelum kaca jendela dinaikkan. Tatapan itu bukan tatapan seorang atasan, bukan pula tatapan orang kaya kepada orang miskin. Itu tatapan seorang manusia yang memberi ruang. Mobil melaju, meninggalkan perempatan itu dengan perasaan yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Bisma berdiri terpaku beberapa saat setelah mobil itu pergi. Tangannya gemetar, bukan karena lapar, tapi karena emosi yang tiba-tiba membanjir. Tawaran itu terasa nyata, terlalu nyata untuk diabaikan. Namun ia juga takut. Takut berharap. Takut jatuh lebih dalam jika semua itu hanya ilusi sesaat. Malam itu, Bisma tidak langsung pulang. Ia duduk di pinggir jalan lebih lama dari biasanya, menatap perempatan yang mulai sepi. Ia memikirkan ibunya, adiknya, hidupnya yang terasa berhenti di titik yang sama. Tawaran itu seperti pintu kecil yang terbuka sedikit, memperlihatkan cahaya yang asing. Di rumah, Mira juga tidak langsung merasa tenang. Ia menyadari bahwa apa yang ia lakukan hari itu bukan hal sepele. Ia telah melangkah keluar dari zona nyamannya. Ia mempertanyakan keputusannya sendiri, menimbang-nimbang kemungkinan yang belum jelas.
Namun di balik semua pertanyaan itu, Mira merasakan satu hal yang jarang ia rasakan setelah mengambil keputusan besar, ketenangan. Beberapa hari kemudian, pertemuan itu terulang. Lampu merah. Persimpangan yang sama. Bisma berdiri di tempatnya. Mira menurunkan kaca jendela dengan gerakan yang lebih mantap. Bisma mendekat, wajahnya masih menyimpan keraguan, tapi matanya lebih hidup dari sebelumnya. "Aku mau coba," katanya pelan, namun jelas. "Kalau tawarannya masih ada." Mira mengangguk. "Masih." Tidak ada pelukan, tidak ada kata-kata dramatis. Hanya kesepakatan sederhana antara dua orang yang berasal dari dunia berbeda. Namun keputusan kecil itu, yang diambil di tengah kemacetan dan suara klakson, perlahan mengubah arah hidup keduanya, meski belum satu pun dari mereka benar-benar menyadarinya. Bab ini berakhir di titik itu. Sebuah keputusan yang tampak kecil, namun membawa konsekuensi yang akan menjalar jauh ke depan, melampaui apapun yang mereka bayangkan. Hari pertama Bisma menginjakan kaki di rumah Mira terasa seperti memasuki dunia yang sama sekali berbeda dari hidup yang ia kenal. Gerbang besi tinggi terbuka perlahan, memperlihatkan halaman luas dengan rumput hijau yang terawat rapi. Pohon-pohon berdiri tegak, tanaman hias berjajar teratur, dan jalan setapak dari batu alam mengarah ke bangunan utama yang megah namun tidak berlebihan. Bisma berdiri kaku di depan gerbang, tangannya menggenggam tali tas kecil berisi pakaian seadanya. Ia menelan ludah, matanya bergerak ke segala arah, mencoba mencerna apa yang ada di hadapannya. Selama ini, rumah baginya adalah tempat sempit dengan dinding kusam dan lantai dingin. Kini, ia berada di lingkungan yang terasa terlalu bersih, terlalu luas, terlalu sunyi. Ia melangkah masuk dengan hati-hati, seolah takut meninggalkan jejak yang tidak pantas. Setiap langkah terasa berat, bukan karena fisik, melainkan karena rasa minder yang menekan dadanya. Ia merasa kecil di tengah ruang yang begitu besar. Perasaan tidak pantas menyelinap, membuatnya bertanya-tanya apakah ia benar-benar berada di tempat yang seharusnya. Mira menyambutnya tanpa ekspresi berlebihan. Ia mengenakan pakaian sederhana, jauh dari kesan glamor yang biasa terlihat di kantor. Namun sikapnya tetap tenang dan terjaga, seperti seseorang yang terbiasa mengatur batas. Tidak ada senyum berlebihan, tidak pula nada merendahkan. Ia memperlakukan Bisma sebagaimana seorang majikan menyambut pekerja baru, sopan, jelas, dan profesional. "Ini rumahnya," kata Mira singkat sambil menunjuk ke arah taman. "Area yang perlu kamu rawat sebagian besar di luar. Kita mulai pelan-pelan saja." Bisma mengangguk cepat, terlalu gugup untuk menjawab dengan kalimat panjang. Suaranya terasa tertahan di tenggorokan. Ia hanya berkata, "Iya, Bu," dengan nada yang hampir bergetar. Mira tidak menegur panggilan itu, tapi ia juga tidak membenarkannya. Ia membiarkan jarak itu ada, seperti garis tak terlihat yang menjaga keseimbangan hubungan mereka. Ia tidak ingin Bisma merasa terlalu rendah, tapi juga tidak ingin batas profesional kabur. Hari itu diisi dengan pengenalan sederhana. Mira menunjukkan area taman, gudang kecil tempat alat-alat kebun disimpan, serta jadwal kerja yang tidak memberatkan. Ia menjelaskan dengan bahasa lugas, tanpa nada menggurui. Bisma mendengarkan dengan saksama, mengangguk di setiap penjelasan, menyimpan semua informasi itu di kepalanya seperti sesuatu yang berharga. Saat Mira kembali masuk rumah, Bisma berdiri sendirian di taman. Ia menarik napas panjang, membiarkan udara segar memenuhi paru-parunya. Ada rasa asing yang kuat, tapi juga ada ketenangan yang tidak ia rasakan sejak lama. Tidak ada suara klakson, tidak ada teriakan, tidak ada tatapan sinis. Hanya daun-daun yang bergerak pelan tertiup angin. Ia mulai bekerja dengan canggung. Tangannya kaku saat memegang alat-alat kebun yang masih terasa baru baginya. Ia ragu setiap kali hendak memotong ranting atau mencabut gulma, takut melakukan kesalahan. Namun perlahan, gerakan tangannya menemukan ritme. Pekerjaan fisik seperti ini tidak sepenuhnya asing. Ia pernah bekerja keras sebelumnya. Tubuhnya mengingat bagaimana caranya. Hari-hari pertama terasa panjang. Bisma bangun pagi dengan perasaan campur aduk. Tidak lagi di trotoar, tidak lagi di bawah matahari yang kejam. Ia bangun dengan tujuan yang jelas, meski masih disertai ketakutan akan melakukan kesalahan. Setiap pagi, ia merapikan diri sebaik mungkin,
mengenakan pakaian kerja yang disediakan, dan memulai rutinitasnya di taman. Mira mengamati dari kejauhan. Ia tidak mengawasi dengan ketat, tapi cukup memperhatikan. Ia melihat bagaimana Bisma bekerja dengan sungguh-sungguh. Bagaimana ia membersihkan daun-daun kering satu persatu, bagaimana ia menyiram tanaman dengan hati-hati, seolah setiap tanaman itu punya nilai. Mira tidak banyak bicara. Ia membiarkan Bisma beradaptasi dengan caranya sendiri. Jarak sosial di antara mereka terasa jelas. Mereka jarang berbincang, kecuali untuk hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Mira tetap dengan dunianya. Rapat, panggilan telepon, dan urusan perusahaan. Bisma tetap di tamannya, dengan cangkul, gunting tanaman, dan tanah yang menempel di tangannya. Dua dunia itu berjalan berdampingan tanpa saling bercampur terlalu jauh. Bisma merasakan jarak itu, namun ia tidak merasa tersinggung. Justru jarak itu memberinya rasa aman. Ia tahu posisinya. Ia tahu apa yang diharapkan darinya. Tidak ada tuntutan untuk menjadi lebih dari dirinya saat ini. Ia hanya perlu bekerja dengan jujur. Setiap sore, saat pekerjaan selesai, Bisma membersihkan diri dan duduk sejenak di sudut taman. Ia memandang rumah besar itu dengan perasaan yang masih sulit ia jelaskan. Ada rasa syukur, ada rasa takut, ada juga rasa tidak percaya bahwa hidupnya bisa berubah sedrastis ini dalam waktu singkat. Perubahan dalam dirinya tidak terjadi sekaligus. Tidak ada momen besar yang langsung mengubah segalanya. Yang ada hanyalah hal-hal kecil. Bangun pagi tanpa rasa putus asa, makan dengan tenang, tidur tanpa khawatir akan hujan atau panas. Perlahan, tubuhnya terasa lebih kuat. Wajahnya tidak lagi setegang sebelumnya. Bisma mulai memperhatikan detail-detail kecil di sekitarnya. Ia belajar mengenali tanaman, mengetahui mana yang butuh lebih banyak air, mana yang harus dipangkas. Ia merasa ada kebanggaan kecil setiap kali melihat taman tampak lebih rapi setelah ia bekerja. Kebanggaan itu sederhana, tapi nyata. Mira melihat perubahan itu, meski tidak mengatakannya. Ia melihat bagaimana Bisma semakin percaya diri dalam bergerak, bagaimana langkahnya tidak lagi ragu. Namun ia tetap menjaga sikapnya. Ia tidak ingin mencampur adukan empati dengan profesionalisme. Ia tahu, terlalu cepat mendekat bisa membawa kebingungan. Bisma pun belajar menjaga dirinya. Ia tidak mencoba mendekat, tidak pula berharap lebih. Ia fokus pada pekerjaannya, pada rutinitas yang memberinya struktur. Di malam hari, saat ia beristirahat di tempat yang disediakan, ia sering terjaga sejenak, merenungkan hari yang telah berlalu. Ia merasa hidupnya mulai bergerak lagi, meski perlahan. Ada hari-hari ketika rasa minder kembali datang. Saat ia melihat tamu-tamu Mira datang dengan pakaian rapi dan mobil mewah, ia kembali merasa kecil. Ia menunduk, memilih menjauh, takut keberadaannya mengganggu. Namun setiap kali itu terjadi, ia mengingat alasan ia ada di sana, bukan untuk dihakimi, melainkan untuk bekerja. Hari demi hari berlalu dengan ritme yang sama. Tidak ada kejutan, tidak ada drama. Namun di balik kesederhanaan itu, sesuatu berubah di dalam diri Bisma. Ia mulai melihat dirinya bukan lagi sebagai beban, melainkan sebagai seseorang yang memiliki peran. Suatu sore, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Bisma berdiri memandangi taman yang tampak lebih hidup dari sebelumnya. Ia mengusap keringat di dahinya dan tersenyum kecil, senyum yang jarang ia sadari muncul. Untuk pertama kalinya setelah waktu yang lama, ia merasa hari itu berarti. Mira, yang kebetulan melintas, melihat senyum itu sekilas. Ia tidak berhenti, tidak berkata apa-apa. Namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa keputusannya di persimpangan itu tidak sia-sia. Ia belum tahu kemana semua ini akan berujung, tapi ia tahu satu hal. Langkah kecil ini telah mengubah arah hidup seseorang. Dan bagi Bisma, rumah itu masih terasa asing. Namun di dalam keasingan itu, ia menemukan sesuatu yang hampir ia lupakan, rasa memiliki tujuan. Bab ini berakhir dengan Bisma yang menatap matahari sore dari taman yang kini menjadi bagian dari hidup barunya, melangkah pelan namun pasti di dunia yang dulu terasa mustahil ia masuki. Waktu tidak pernah benar-benar berhenti, bahkan ketika hidup seseorang sempat terasa mandek. Ia bergerak pelan, hampir tidak terasa, namun membawa perubahan yang seringkali baru disadari ketika seseorang menoleh ke belakang. Bagi Bisma,
5 bulan di rumah Mira berlalu seperti aliran sungai yang tenang. Tidak deras, tidak berisik, tetapi perlahan mengikis sisi-sisi tajam dalam dirinya. Hari-hari Bisma kini memiliki pola yang jelas. Ia bangun pagi sebelum matahari benar-benar muncul, membersihkan diri, lalu keluar menuju taman dengan langkah yang semakin mantap. Tidak ada lagi rasa ragu seperti di minggu-minggu awal. Tangannya bergerak lebih luwes, tubuhnya lebih terbiasa dengan rutinitas kerja. Setiap pagi dimulai dengan tujuan yang sama, merawat taman sebaik mungkin. Ia jarang bicara. Bukan karena ia tidak ingin berbicara, melainkan karena diam telah menjadi caranya bertahan hidup sejak lama. Di rumah Mira, sikap itu tidak dipermasalahkan. Tidak ada tuntutan untuk bersikap ramah atau menghibur. Yang dihargai adalah konsistensi dan tanggung jawab, dan Bisma memberikannya tanpa banyak kata. Mira memperhatikan perubahan itu dari kejauhan. Awalnya, ia hanya memastikan pekerjaan dilakukan dengan baik. Namun seiring waktu, pengamatannya menjadi lebih personal, meski ia sendiri jarang menyadarinya. Ia melihat bagaimana taman yang dulu hanya rapi kini tampak lebih hidup. Tanaman berbunga lebih terawat, rumput tumbuh merata, dan sudut-sudut kecil yang sebelumnya terabaikan kini tertata dengan perhatian. Perubahan itu tidak hanya terlihat pada taman, tetapi juga pada Bisma sendiri. Tubuhnya tidak lagi sekurus dulu. Wajahnya mulai berisi, kulitnya tidak setegap sebelumnya. Cara ia berjalan tidak lagi tertunduk. Tatapannya, meski masih cenderung menunduk saat berbicara, menyimpan cahaya yang perlahan kembali. Mira tidak pernah memuji secara langsung. Ia bukan tipe orang yang mudah melontarkan kata-kata apresiasi. Namun ia memberikan kepercayaan. Ia mulai membiarkan Bisma mengatur pekerjaannya sendiri, tidak lagi memberi instruksi detail. Ia tahu, kepercayaan kecil seperti itu seringkali lebih berarti daripada pujian. Bisma merasakan kepercayaan itu, meski tidak diucapkan. Ia menjaga kepercayaan itu dengan cara yang ia tahu, bekerja lebih tekun, lebih teliti, dan tidak pernah meminta lebih dari apa yang sudah disepakati. Ia tidak pernah mengeluh tentang lelah, tidak pernah mengeluhkan jam kerja, dan tidak pernah meminta tambahan apapun. Bagi Bisma, apa yang ia miliki sekarang sudah jauh lebih baik daripada apapun yang ia bayangkan beberapa bulan lalu. Ia punya tempat untuk pulang, pekerjaan yang jelas, dan penghasilan yang bisa ia andalkan. Ia tidak lagi bangun dengan rasa takut akan hari esok. Namun di balik ketenangan itu, ada beban yang terus ia bawa diam-diam. Setiap malam, setelah pekerjaan selesai dan rumah mulai sepi, Bisma sering duduk sendiri di tempat istirahatnya. Di saat itulah, ponsel murahnya menjadi satu-satunya penghubung dengan dunia yang ia tinggalkan sementara. Ia jarang berbicara lama. Telepon-telepon itu singkat, nadanya pelan, dan sering diakhiri dengan diam panjang. Jika Mira kebetulan lewat atau melihat dari kejauhan, ia hanya menangkap sekilas ekspresi wajah Bisma yang berubah. Tatapan yang biasanya tenang mendadak tampak cemas. Bahunya sedikit menegang. Namun setiap kali Mira mendekat atau memanggilnya, ekspresi itu sudah hilang, digantikan wajah datar yang sama seperti biasanya. Mira tidak bertanya. Ia terbiasa menghormati batas orang lain. Ia tahu setiap orang membawa urusannya sendiri. Namun perubahan kecil itu tertanam di benaknya, menjadi catatan tanpa kesimpulan. Bisma juga memiliki kebiasaan lain yang tidak pernah ia ceritakan. Setiap menerima gaji, ia langsung menyisihkan sebagian besar uang itu. Ia tidak pernah membelanjakannya untuk dirinya sendiri selain kebutuhan paling dasar. Sisa uang itu ia kirimkan dengan hati-hati, memastikan sampai ke tujuan yang sama setiap bulannya. Baginya, uang itu bukan miliknya sepenuhnya. Uang itu adalah tali yang menghubungkannya dengan keluarganya. Dengan setiap kiriman, ia merasa sedikit lebih ringan, meski beban tidak pernah benar-benar hilang. Di rumah Mira, waktu berjalan dengan ritme yang stabil. Pagi diisi dengan aktivitas taman, siang dengan keheningan, sore dengan bayangan matahari yang jatuh di halaman. Mira menjalani kesibukannya seperti biasa. Rapat, perjalanan dinas, panggilan kerja. Namun ada perubahan kecil dalam rutinitasnya yang bahkan tidak ia sadari. Ia mulai lebih sering berada di rumah. Tidak selalu, tapi cukup sering untuk menyadari keberadaan Bisma sebagai bagian dari keseharian. Ia melihat bagaimana lelaki itu bekerja tanpa disuruh,
Bagaimana ia membersihkan area yang bahkan tidak pernah diminta untuk dibersihkan. Tidak ada upaya menarik perhatian. Semua dilakukan dengan tenang, hampir tanpa suara. Mira mulai membandingkan tanpa sengaja. Ia membandingkan dedikasi Bisma dengan sikap beberapa karyawannya di kantor yang sering menuntut lebih sebelum memberi hasil. Perbandingan itu tidak ia ucapkan, tapi memengaruhi caranya memandang Bisma, bukan sebagai orang yang ia kasihani, melainkan sebagai seseorang yang memiliki etos kerja. Meski demikian, jarak di antara mereka tetap terjaga. Percakapan mereka jarang melewati batas pekerjaan. Mira tidak menanyakan masa lalu Bisma. Bisma juga tidak pernah menceritakannya. Ada kesepakatan tak tertulis bahwa masing-masing memiliki wilayah yang tidak perlu disentuh. Namun, jarak tidak selalu berarti dingin. Ada momen-momen kecil yang memperlihatkan perubahan halus. Seperti ketika Mira tanpa sadar memastikan Bisma sudah makan sebelum ia pergi bekerja. Atau ketika ia meminta seseorang di rumah menyiapkan perlengkapan kerja yang lebih layak. Tidak ada penjelasan, tidak ada pengumuman. Semua dilakukan seolah-olah itu bagian dari rutinitas biasa. Bisma menerima semua itu dengan rasa terima kasih yang tidak ia ungkapkan lewat kata-kata. Ia menunjukkannya lewat kerja yang semakin rapi, lewat kehadiran yang selalu tepat waktu, lewat sikap yang tidak pernah menuntut. Namun di balik ketenangan itu, beban Bisma semakin berat. Setiap telepon malam hari membawa kabar yang tidak pernah benar-benar baik. Ia semakin sering terdiam setelah menutup panggilan. Ia duduk lebih lama, menatap kosong, seolah menghitung sesuatu yang tidak terlihat. Ada malam-malam ketika Bisma tidak bisa tidur. Ia berbaring dengan mata terbuka, mendengarkan suara malam, memikirkan angka-angka di kepalanya. Berapa yang ia punya, berapa yang ia kirim, dan berapa yang masih kurang. Pikirannya berputar tanpa henti, mencari jalan keluar yang belum ia temukan. Di siang hari, semua itu ia simpan rapat-rapat. Tidak ada satupun tanda yang ia biarkan lolos. Ia tahu, ia tidak boleh terlihat lemah. Ia tidak ingin mengecewakan satu-satunya orang yang memberinya kesempatan. Mira, di sisi lain, semakin sering menangkap perubahan kecil itu. Ia melihat bagaimana Bisma kadang terdiam lebih lama dari biasanya. Ia melihat mata yang sesekali tampak kosong, seolah pikirannya berada di tempat lain. Namun lagi-lagi, ia memilih tidak bertanya. Ia merasa belum waktunya. 5 bulan itu berjalan tanpa peristiwa besar. Tidak ada pertengkaran, tidak ada masalah berarti. Namun justru dalam ketenangan itulah, benih-benih sesuatu yang lebih besar mulai tumbuh. Kepercayaan tumbuh tanpa disadari. Ketergantungan perlahan terbentuk, meski tidak diakui. Bisma mulai merasa rumah itu bukan sekadar tempat kerja. Ia merasa bertanggung jawab atas setiap sudutnya. Ia merasa tidak ingin mengecewakan. Perasaan itu memberinya kekuatan, sekaligus tekanan yang tidak kecil. Mira mulai melihat Bisma bukan hanya sebagai tukang kebun. Ia melihatnya sebagai bagian dari sistem yang menjaga rumahnya tetap hidup. Ia mulai bergantung pada kehadirannya, meski tidak pernah mengatakannya secara langsung. Namun, di balik semua perubahan positif itu, bayangan gelap masih mengikuti Bisma kemanapun ia pergi. Beban yang ia simpan tidak berkurang, justru semakin mendesak. Dan tanpa disadari Mira, 5 bulan yang tampak tenang itu sedang membawa mereka perlahan menuju titik yang akan menguji semua yang telah dibangun. Bab ini berakhir di sana, pada ketenangan yang rapuh, pada perubahan yang belum selesai, dan pada beban yang masih disembunyikan rapat-rapat, menunggu waktu untuk muncul ke permukaan. Ada beban yang tidak terlihat oleh mata, tetapi beratnya mampu membuat dada sesak bahkan ketika seseorang tampak baik-baik saja. Bisma memikul beban itu setiap hari, membawanya kemanapun ia pergi, bahkan saat tangannya sibuk memegang gunting tanaman atau menyapu daun kering di halaman rumah Mira. Tidak seorang pun tahu, dan ia memastikan beban itu tetap tersembunyi. Ia jarang mengingat masa lalu secara utuh. Ingatan tentang hidup sebelum berada di lampu merah dan sebelum bekerja di rumah besar ini muncul dalam potongan-potongan kecil. Biasanya saat malam sudah terlalu sunyi untuk dihindari. Potongan itu tidak pernah hadir dengan suara keras, melainkan menyusup pelan, membawa rasa yang sulit dijelaskan. Ibunya adalah salah satu potongan itu. Di benak Bisma, sosok ibunya tidak pernah muncul sebagai perempuan lemah yang terbaring tak berdaya. Yang ia ingat adalah tangan kasar yang selalu hangat saat menggenggam tangannya,
suara lembut yang tidak pernah meninggi meski hidup seringkali keras. Ibunya bukan perempuan yang banyak bicara, tetapi selalu tahu kapan harus hadir. Semua berubah sejak penyakit itu datang tanpa peringatan. Stroke bukan hanya merenggut kemampuan ibunya untuk bergerak bebas, tetapi juga mengubah seluruh arah hidup mereka. Sejak hari itu, rumah kecil yang dulu sederhana berubah menjadi tempat sunyi yang dipenuhi bau obat dan kecemasan. Ibunya lebih banyak diam, tubuhnya separuh tak lagi patuh, dan tatapannya sering kosong, seolah dunia di sekitarnya berjalan terlalu cepat untuk diikuti. Bisma masih ingat hari-hari awal setelah kejadian itu. Ia berusaha kuat, meyakinkan diri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun kenyataan tidak sebaik harapan. Biaya pengobatan tidak pernah berhenti, dan kebutuhan sehari-hari tetap berjalan tanpa peduli kondisi mereka. Lalu ada adiknya. Adiknya masih sekolah, masih berada di usia ketika mimpi seharusnya menjadi hal utama, bukan kekhawatiran tentang uang. Bisma selalu berusaha menjaga agar adiknya tidak terlalu tahu tentang kesulitan yang mereka hadapi. Ia ingin adiknya tetap berangkat sekolah dengan kepala tegak, tidak merasa rendah diri hanya karena kondisi keluarga mereka. Namun melindungi mimpi seseorang membutuhkan pengorbanan yang tidak kecil. Setiap bulan, kebutuhan itu datang bersamaan, menumpuk tanpa jeda. Obat, terapi, keperluan sekolah, biaya hidup, semuanya menuntut untuk dipenuhi. Dan meski Bisma kini memiliki pekerjaan tetap, jumlah itu seringkali masih terasa kurang. Ia menghitung berkali-kali, mencoba mengatur dengan sehemat mungkin, tetapi angka-angka itu jarang berpihak padanya. Di siang hari, ia bekerja seperti biasa. Ia menanam, menyiram, membersihkan, dan memperbaiki apapun yang perlu diperbaiki. Tangannya sibuk, pikirannya terfokus, setidaknya di permukaan. Namun begitu malam datang, ketenangan berubah menjadi ruang bagi kegelisahan. Telepon dari rumah selalu datang dengan nada yang sama, tidak panik, tetapi syarat kecemasan. Ia mendengar kabar ibunya yang tidak banyak berubah, tentang kebutuhan yang semakin mendesak, tentang biaya yang harus segera dibayar. Tidak ada tuntutan langsung, tetapi Bisma tahu, keluarganya bergantung padanya sepenuhnya. Setiap kali menutup panggilan, ia duduk diam cukup lama. Ia tidak menangis, tidak pula mengeluh. Ia hanya menarik napas dalam-dalam, menahan rasa yang berdesakan di dada. Rasa bersalah karena tidak bisa berada di sana. Rasa takut tidak mampu mencukupi. Dan rasa syukur yang bercampur getir, karena setidaknya ia masih memiliki pekerjaan. Bisma sering bertanya pada dirinya sendiri, apakah rasa syukur dan keputusasaan bisa hidup berdampingan? Jawabannya selalu iya, meski rasanya tidak nyaman. Ia bersyukur karena Mira memberinya kesempatan. Tanpa pekerjaan itu, mungkin ia masih berdiri di lampu merah, hidup dari belas kasihan orang-orang yang lewat. Ia tahu betul, kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Ia tidak ingin merusaknya dengan cara apapun. Namun di sisi lain, ia terdesak oleh kenyataan yang tidak bisa ditunda. Penyakit tidak menunggu, sekolah tidak berhenti, dan kebutuhan hidup tidak pernah menyesuaikan diri dengan kemampuan seseorang. Pergulatan itu membuat Bisma sering terjebak dalam diam. Ia tidak tahu kepada siapa harus berbagi. Ia tidak memiliki teman dekat. Ia tidak mungkin menceritakan semuanya kepada Mira. Jarak antara mereka terlalu jelas, terlalu besar. Ia tidak ingin terlihat sebagai orang yang menyalahgunakan kebaikan. Ia lebih memilih memendam. Setiap kali Mira lewat di halaman, Bisma menundukkan kepala sedikit lebih dalam. Bukan karena takut, melainkan karena ia merasa membawa rahasia yang terlalu berat untuk dibagi. Ia tidak ingin Mira melihat kegelisahan itu. Ia ingin tetap terlihat sebagai pekerja yang tenang dan bisa diandalkan. Namun rahasia yang dipendam terlalu lama seringkali mencari jalan keluar sendiri. Bisma mulai sulit tidur. Pikirannya terus bekerja, mencari kemungkinan-kemungkinan yang tidak pernah benar-benar ia inginkan. Ia memikirkan berbagai cara untuk mendapatkan tambahan uang, tetapi hampir semuanya terasa mustahil atau berisiko. Ia menimbang dengan hati-hati, menolak satu persatu, berusaha tetap berada di jalur yang benar. Ia tahu batas antara kebutuhan dan kesalahan bisa menjadi sangat tipis ketika seseorang terdesak. Di sela-sela pekerjaannya, Bisma sering melamun sejenak, lalu segera menyadarkan diri. Ia menggerakkan tubuhnya kembali, seolah kerja fisik bisa mengusir pikiran yang mengganggu.
Ia tidak ingin larut terlalu jauh. Ia takut pada pikirannya sendiri. Mira, tanpa menyadari sepenuhnya, melihat perubahan itu. Bukan perubahan besar, tetapi jeda-jeda kecil yang tidak ada sebelumnya. Cara Bisma berhenti sejenak sebelum melanjutkan pekerjaan. Cara ia menarik napas lebih panjang. Cara ia tampak lebih sering memandang kosong. Namun Mira tetap memilih diam. Ia tidak ingin melanggar batas. Ia menganggap mungkin Bisma hanya lelah. Ia tidak tahu bahwa di balik kelelahan itu, ada tekanan yang terus menekan tanpa henti. Bagi Bisma, setiap hari adalah latihan menahan diri. Menahan keinginan untuk meminta bantuan. Menahan rasa takut akan masa depan. Menahan pertanyaan tentang sampai kapan ia bisa bertahan dengan kondisi seperti ini. Ia bukan orang jahat. Ia tidak pernah berniat merugikan siapapun. Ia hanya seorang anak dan kakak yang terjebak di antara tanggung jawab dan keterbatasan. Ia ingin melakukan yang benar, tetapi semakin hari, jalan yang benar terasa semakin sempit. Di dalam dirinya, ada pertempuran yang tidak terlihat oleh siapapun. Antara nilai yang ia pegang sejak lama dan realitas yang terus menekan. Antara rasa terima kasih yang mendalam dan kebutuhan yang mendesak. Antara kesabaran dan keputusasaan. Rahasia itu terus ia simpan rapat-rapat. Seperti api kecil yang ditutup rapat agar tidak terlihat. Namun Bisma tidak tahu bahwa api yang disembunyikan terlalu lama bisa membesar tanpa peringatan. Bab ini berakhir di sana. Pada seorang lelaki yang berdiri tegak di hadapan dunia, namun di dalam dirinya, perlahan retak. Rahasia yang ia pendam belum terungkap, tetapi bebannya semakin berat, menunggu saat di mana pilihan-pilihan sulit tidak lagi bisa dihindari. Tidak semua kesalahan lahir dari niat buruk. Ada kesalahan yang tumbuh pelan-pelan, disirami ketakutan, dipupuk oleh keadaan, hingga suatu hari berdiri di hadapan seseorang sebagai satu-satunya pilihan yang terasa mungkin. Bisma tidak pernah membayangkan dirinya akan berada di titik itu. Bahkan dalam mimpi terburuknya sekalipun, ia tidak pernah membayangkan akan mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepadanya. Namun hidup jarang memberi ruang bagi bayangan yang ideal. Hari itu dimulai seperti hari-hari sebelumnya. Bisma bangun pagi, membersihkan diri, lalu menuju taman. Tangannya bergerak otomatis. Pikirannya terpecah antara pekerjaan dan suara-suara di kepalanya yang semakin sulit diredam. Telepon dari rumah semalam masih terngiang jelas. Nada suara di seberang sana terdengar berusaha tenang, tetapi Bisma tahu betul arti jeda-jeda panjang di antara kalimat. Kebutuhan itu tidak bisa ditunda lagi. Ia menyiram tanaman dengan tangan yang sedikit gemetar. Ia mencoba memusatkan perhatian pada air yang mengalir, pada tanah yang basah, pada rutinitas yang selama ini menjadi penopang kewarasannya. Namun hari itu, semua terasa berbeda. Ada tekanan yang semakin nyata, seperti dinding yang perlahan mendekat dari segala arah. Bisma menghitung kembali apa yang ia miliki. Gaji bulan itu sudah hampir habis. Terpotong kebutuhan yang datang bersamaan. Tabungannya tidak cukup. Pilihan-pilihan yang ia pertimbangkan sebelumnya kembali muncul di benaknya. Satu persatu, seperti pintu-pintu yang tertutup rapat. Ia mencoba menenangkan diri dengan mengingat alasan ia berada di rumah ini. Ia tidak ingin mengecewakan Mira. Ia tidak ingin menjadi orang yang merusak kebaikan orang lain. Namun semakin ia berusaha bertahan, semakin jelas pula kenyataan bahwa waktu tidak berpihak padanya. Hari itu, rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Mira tidak ada di rumah. Beberapa orang yang biasa berlalu lalang juga tidak terlihat. Keheningan itu seharusnya menjadi ketenangan. Tetapi bagi Bisma, keheningan justru memperbesar suara di kepalanya. Ia menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat dari biasanya. Setelah itu, ia duduk sendirian di sudut taman, menatap kosong ke depan. Dadanya terasa sesak, napasnya pendek-pendek. Ia mencoba berdiri, berjalan, lalu berhenti lagi. Langkahnya ragu, seperti seseorang yang berdiri di tepi jurang, tidak yakin apakah harus melangkah mundur atau jatuh ke depan. Bisma tahu persis di mana Mira menyimpan barang-barang berharganya. Ia tidak pernah mencarinya, tetapi selama bekerja, ia melihat tanpa niat apapun. Pengetahuan itu kini berubah menjadi godaan yang tidak ia undang, tetapi tidak bisa ia usir. Ia berdiri cukup lama, berperang dengan dirinya sendiri. Setiap nilai yang ia pegang sejak kecil berdiri di hadapannya, menatapnya dengan tatapan menuduh. Namun di sisi lain,
Wajah ibunya yang terbaring lemah dan adiknya yang masih harus sekolah juga hadir dengan jelas, menuntut keputusan. Aku hanya meminjam, bisik hatinya, mencoba mencari pembenaran yang rapuh. Aku akan mengembalikannya. Langkah itu akhirnya terjadi bukan dengan keyakinan, melainkan dengan putus asa. Tangannya gemetar saat ia membuka tempat penyimpanan itu. Tidak ada perasaan menang, tidak ada rasa puas. Yang ada hanya ketakutan yang membuncah dan rasa bersalah yang langsung menghantam, bahkan sebelum ia benar-benar mengambil apapun. Ia mengambil sebagian, tidak banyak, hanya yang ia rasa cukup untuk menutup kebutuhan paling mendesak. Saat itu, waktu seolah berhenti. Setiap detik terasa berat. Ia merasa seperti seluruh rumah sedang menatapnya, mencatat setiap gerakannya. Setelah semuanya selesai, ia menutup kembali tempat itu dengan hati-hati, berusaha membuat semuanya tampak sama seperti sebelumnya. Namun tidak ada yang benar-benar sama setelah itu. Bisma kembali ke taman dengan langkah yang tidak lagi ringan. Dunia di sekitarnya terasa asing. Ia mendengar detak jantungnya sendiri, terlalu keras, terlalu jelas. Setiap suara kecil membuatnya tersentak. Setiap bayangan membuatnya menoleh. Hari itu berlalu dengan perasaan yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Ketakutan bukan lagi sesuatu yang samar, melainkan sesuatu yang nyata dan melekat. Ia pulang ke tempat istirahatnya dengan tubuh lelah, tetapi pikirannya tidak pernah benar-benar berhenti. Malam itu, ia hampir tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat wajah Mira. Tatapan yang tenang, penuh kepercayaan, kini berubah menjadi tatapan yang tidak pernah benar-benar ia lihat, tetapi ia bayangkan dengan rasa bersalah yang menyiksa. Ia mengirim uang itu ke rumah dengan tangan gemetar. Di satu sisi, ada kelegaan kecil karena setidaknya kebutuhan itu bisa dipenuhi. Namun kelegaan itu langsung tenggelam oleh rasa takut yang jauh lebih besar. Ia tahu, kesalahan ini tidak bisa ditarik kembali. Hari-hari berikutnya dipenuhi kecemasan. Bisma bekerja seperti biasa, bahkan lebih keras dari sebelumnya. Ia berharap dengan bersikap sempurna, ia bisa menebus sesuatu yang tidak terlihat. Namun semakin ia berusaha terlihat normal, semakin ia merasa rapuh. Ia mulai menghindari tatapan Mira. Bukan karena Mira berubah, tetapi karena Bisma merasa dirinya yang berubah. Ia merasa setiap tatapan Mira mengandung pertanyaan, meski sebenarnya tidak. Ia merasa setiap keheningan mengandung kecurigaan, meski mungkin tidak ada. Mira, di sisi lain, mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Bukan karena kehilangan itu langsung terasa besar, tetapi karena ada detail kecil yang tidak sesuai. Ia terbiasa dengan keteraturan, dengan angka yang jelas. Perubahan sekecil apapun tidak pernah benar-benar luput dari perhatiannya. Ia tidak langsung bereaksi. Ia tidak ingin berspekulasi. Namun nalurinya sebagai pemimpin membuatnya mulai lebih waspada. Ia memperhatikan lebih saksama, mencatat tanpa terburu-buru. Sikapnya tetap sama, tenang dan profesional, tetapi pikirannya mulai bekerja. Bisma merasakan perubahan itu, meski Mira tidak mengatakan apapun. Ia merasa ketegangan di udara, seperti awan gelap yang menggantung rendah, belum hujan, tetapi siap jatuh kapan saja. Setiap hari menjadi ujian kesabaran. Ia hidup dalam bayangan kesalahannya sendiri. Ia ingin mengaku. Keinginan itu muncul berkali-kali, terutama saat melihat Mira bersikap baik seperti biasa. Namun setiap kali mulutnya hampir terbuka, ketakutan kembali menahannya. Ia takut kehilangan segalanya. Pekerjaan, tempat tinggal, kesempatan terakhir yang ia miliki. Kesalahan itu telah mengubah segalanya. Bukan hanya hubungan mereka, tetapi juga cara Bisma memandang dirinya sendiri. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai orang yang hanya berjuang bertahan hidup. Ia melihat dirinya sebagai seseorang yang telah melanggar batas yang ia janjikan pada diri sendiri untuk tidak pernah dilanggar. Bab ini berakhir dalam ketegangan yang sunyi. Tidak ada teriakan, tidak ada tuduhan. Hanya dua orang yang berada di rumah yang sama, masing-masing membawa kecurigaan dan ketakutan yang berbeda. Kesalahan telah terjadi, dan meski belum sepenuhnya terungkap, bayangannya sudah cukup untuk mengubah arah segalanya. Kebenaran jarang datang dengan cara yang lembut. Ia tidak mengetuk pintu atau meminta izin. Ia hadir tiba-tiba, menampar kesadaran, dan memaksa seseorang berdiri di hadapan kenyataan yang selama ini coba dihindari.
Bagi Mira, hari itu menjadi titik di mana semua ketenangan yang ia rawat runtuh dalam satu tarikan napas. Ia tidak langsung menyadari kehilangan itu. Bukan karena jumlahnya kecil atau tidak berarti, tetapi karena ia terbiasa mempercayai sistem dan orang-orang di sekitarnya. Namun naluri yang terasah selama bertahun-tahun memimpin perusahaan besar tidak pernah benar-benar tidur. Ada sesuatu yang terasa janggal, seperti nada sumbang di tengah komposisi yang seharusnya rapi. Mira mengecek ulang dengan tenang. Tidak ada kepanikan, tidak ada tuduhan. Ia membaca angka-angka itu dengan kepala dingin, berharap menemukan kesalahan perhitungan. Namun semakin ia memastikan, semakin jelas bahwa ada bagian yang tidak seharusnya hilang. Dadanya mengeras, bukan oleh amarah yang meledak, melainkan oleh kekecewaan yang perlahan mengendap. Kepercayaan adalah sesuatu yang tidak pernah ia berikan dengan sembarangan. Dan ketika kepercayaan itu dilanggar, rasa sakitnya tidak pernah sederhana. Nama Bisma muncul di benaknya tanpa perlu dipanggil. Mira tidak ingin langsung percaya pada kecurigaan itu. Ia mengulang kembali hari-hari terakhir, mencoba mencari kemungkinan lain. Namun setiap detail kecil yang sebelumnya ia abaikan kini berdiri jelas di hadapannya. Perubahan sikap Bisma, kegelisahan yang ia rasakan, jarak yang mendadak terasa, semuanya menyusun gambaran yang tidak ingin ia terima. Ia memanggil Bisma dengan nada yang sama seperti biasanya. Tidak ada kemarahan dalam suaranya, tidak ada tuduhan. Justru ketenangan itulah yang membuat suasana menjadi lebih berat. Bisma datang dengan langkah ragu. Sejak pagi, firasat buruk sudah mengikutinya. Ia tahu, hari itu mungkin akan menjadi hari ketika semuanya berakhir. Ketika tatapannya bertemu dengan Mira, ia tidak lagi bisa menghindar. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Mira tidak langsung bicara. Ia memandang Bisma cukup lama, seolah mencoba melihat sesuatu yang mungkin selama ini terlewat. Wajah yang pernah ia lihat sebagai wajah seseorang yang berusaha bangkit kini tampak berbeda. Ada ketakutan yang tidak bisa lagi disembunyikan. "Kau tahu kenapa aku memanggilmu?" tanya Mira akhirnya, suaranya datar namun tegas. Bisma menunduk. Kata-kata yang selama ini ia simpan rapat-rapat berdesakan di tenggorokan, tetapi tidak satu pun berani keluar. Diamnya sudah menjadi jawaban. Saat kebenaran itu akhirnya diucapkan, tidak ada teriakan. Tidak ada kata-kata kasar. Namun justru dalam keterkendalian itulah, rasa sakit menjadi lebih nyata. Mira mendengarkan dengan wajah yang tidak berubah, tetapi di dalam dirinya, sesuatu pecah perlahan. Ia merasa dikhianati. Bukan hanya sebagai majikan, tetapi sebagai manusia yang pernah melihat harapan pada orang lain. Ia mengingat kembali hari pertama ia menghentikan mobil di lampu merah, keputusan kecil yang ia buat dengan keyakinan bahwa kebaikan tidak akan sia-sia. Kini keyakinan itu diguncang keras. Prosedur berjalan sebagaimana mestinya. Bisma diamankan, hampir diproses hukum. Situasi bergerak cepat, terlalu cepat bagi perasaan siapapun untuk mengejar logika. Mira berdiri di tengah semua itu dengan wajah tenang, tetapi hatinya bergejolak hebat. Namun sebelum semuanya ditentukan, ada satu hal yang membuatnya menahan langkah. Bisma akhirnya berbicara. Bukan untuk membela diri, bukan untuk mencari pembenaran. Ia berbicara karena tidak ada lagi yang bisa ia sembunyikan. Suaranya rendah, patah-patah, tetapi jujur. Ia bercerita tentang ibunya yang terbaring lemah, tentang tubuh yang tidak lagi patuh, tentang obat-obatan yang harus dibeli tanpa menunggu. Ia bercerita tentang adiknya yang masih sekolah, tentang seragam yang harus dibayar, tentang masa depan yang ia takuti akan runtuh jika ia gagal bertahan. Tidak ada dramatisasi. Tidak ada permohonan berlebihan. Hanya fakta-fakta yang selama ini ia pikul sendirian. Mira mendengarkan, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat dunia Bisma. Bukan dari kejauhan, bukan dari potongan-potongan kecil, tetapi sebagai sebuah kenyataan utuh yang keras dan tidak adil. Ia melihat seseorang yang terdesak, bukan penjahat yang licik. Namun empati tidak serta-merta menghapus rasa dikhianati. Di dalam dirinya, dua suara saling bertabrakan. Suara prinsip yang selama ini ia pegang teguh, bahwa kesalahan harus memiliki konsekuensi. Dan suara lain yang lebih pelan, tetapi menusuk, bahwa hidup tidak pernah hitam putih, dan manusia bisa jatuh bukan karena jahat, tetapi karena kehabisan pilihan.
Mira terdiam lama setelah itu. Ia memandang jendela, membiarkan cahaya masuk tanpa benar-benar ia sadari. Ia merasa lelah, bukan secara fisik, tetapi secara emosional. Keputusan yang biasanya bisa ia ambil dengan cepat kini terasa berat. Jika ia mengikuti hukum, ia tahu itu benar. Tidak ada yang bisa menyalahkannya. Namun jika ia melakukannya, ia juga tahu, ia mungkin akan menghancurkan sisa hidup seseorang yang sudah terlalu sering jatuh. Jika ia mengikuti empati, ia tahu itu berisiko. Ia bisa dianggap lemah, bisa dianggap tidak konsisten. Namun di sisi lain, ia akan tetap setia pada alasan awal mengapa ia menghentikan mobil di lampu merah hari itu. Mira tidak memberikan jawaban saat itu juga. Bab ini ditutup dengan Mira yang duduk sendirian, memegang keputusan yang belum ia buat. Di hadapannya, hukum dan hati nurani berdiri saling berhadapan, menuntut untuk dipilih. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Mira menyadari bahwa menjadi benar tidak selalu berarti menjadi tenang. Perjalanan menuju rumah Bisma berlangsung dalam diam yang panjang. Mira duduk di kursi belakang mobil, memandang keluar jendela tanpa benar-benar melihat. Jalanan yang ia lewati semakin sempit, bangunan tinggi perlahan menghilang, digantikan deretan rumah sederhana yang berdiri rapat, sebagian catnya mengelupas dimakan usia. Setiap meter yang ditempuh seolah membawa Mira semakin jauh dari dunia yang selama ini ia kenal. Dunia rapat, grafik pertumbuhan, dan keputusan bisnis bernilai miliaran. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya ia harapkan dari kunjungan ini. Ia hanya tahu, setelah mendengar penuturan Bisma, ada sesuatu di dalam dirinya yang tidak bisa diam. Ada dorongan untuk melihat dengan mata kepala sendiri, bukan untuk mencari pembenaran, tetapi untuk memahami. Mobil berhenti di sebuah gang kecil yang hanya cukup dilewati satu kendaraan. Mira turun perlahan. Udara terasa berbeda. Lebih lembab, lebih berat, bercampur aroma tanah dan asap dapur. Tidak ada pagar tinggi, tidak ada halaman luas. Hanya lorong sempit yang dipenuhi suara kehidupan. Anak-anak bercakap, suara panci beradu, dan radio tua yang diputar pelan. Rumah Bisma berada di ujung gang. Bangunannya kecil, berdinding tembok kusam dengan pintu kayu yang warnanya hampir hilang. Atapnya sederhana, beberapa bagian tampak pernah diperbaiki seadanya. Mira berdiri sejenak di depan rumah itu, menahan napas tanpa sadar. Ia merasa seperti tamu yang datang membawa dunia lain ke tempat yang rapuh. Pintu dibuka dengan hati-hati. Seorang anak laki-laki berdiri di sana, tubuhnya kurus, mengenakan seragam sekolah yang warnanya sudah tidak secerah seharusnya. Matanya membesar ketika melihat Mira, campuran antara heran dan gugup. "Ini, rumah Bisma?" tanya Mira pelan. Anak itu mengangguk cepat, lalu mempersilakan masuk dengan gerakan canggung. Mira melangkah ke dalam, dan seketika ruang sempit itu menyambutnya dengan keheningan yang berbeda. Tidak sunyi, tetapi penuh dengan kehadiran yang terasa. Ruangan itu sederhana, perabotan seadanya, beberapa kursi plastik, meja kecil yang permukaannya penuh goresan waktu. Di sudut ruangan, sebuah ranjang sederhana menjadi pusat perhatian. Di sanalah Ibu Bisma terbaring. Perempuan itu tampak jauh lebih kecil dari yang Mira bayangkan. Tubuhnya kurus, separuhnya terbaring miring, satu sisi tubuhnya tampak kaku. Wajahnya pucat, dengan garis-garis kelelahan yang tidak bisa disembunyikan. Matanya terbuka, menatap kosong ke langit-langit, seolah dunia di sekitarnya hanya lewat tanpa benar-benar ia sadari. Mira berdiri kaku. Semua cerita yang ia dengar kini memiliki wujud nyata. Bau obat-obatan samar tercium, bercampur aroma rumah yang lembab. Di dekat ranjang, terdapat botol-botol kecil berisi obat, tersusun rapi seolah itu adalah satu-satunya hal yang bisa dikendalikan di tengah ketidakpastian. Anak laki-laki itu mendekat ke ranjang, menyentuh tangan ibunya dengan lembut. Gerakan itu begitu alami, begitu penuh perhatian, hingga Mira merasakan sesuatu mengencang di dadanya. Tidak ada kata-kata, tetapi kasih sayang itu terlihat jelas. "Namamu siapa?" tanya Mira akhirnya, suaranya lebih lembut dari biasanya. "Arga," jawab anak itu singkat. Ia menunduk, lalu kembali menatap ibunya. Mira mengangguk pelan. Ia memandang sekeliling lagi, memperhatikan detail-detail kecil yang selama ini hanya menjadi konsep di pikirannya. Buku-buku sekolah yang disusun rapi di sudut meja, beberapa sudah lusuh.
Seragam yang dijemur di dalam rumah karena tidak ada cukup ruang di luar. Jam dinding tua yang berdetak pelan, seolah menghitung waktu dengan sabar. Ia mulai memahami bagaimana Bisma hidup sebelum bekerja di rumahnya. Bukan sekadar miskin, tetapi terus-menerus berada di ambang kekurangan. Setiap hari adalah perhitungan. Setiap keputusan memiliki konsekuensi yang nyata. Mira mendekat keranjang, berhenti pada jarak yang sopan. Ia menatap wajah Ibu Bisma, mencoba menemukan sisa-sisa kehidupan yang masih menyala. Perempuan itu menggerakkan matanya perlahan, seolah menyadari kehadiran orang asing. Bibirnya bergerak sedikit, namun tidak ada suara yang keluar. Dia, sering seperti ini, ujar Arga pelan, seolah takut mengganggu. Kadang sadar, kadang tidak. Mira mengangguk. Kata-kata terasa tidak cukup di tempat seperti ini. Ia merasa asing dengan ketidakberdayaan yang begitu nyata. Di dunia yang ia kenal, hampir semua masalah bisa diselesaikan dengan sumber daya. Di sini, bahkan harapan pun harus dihemat. Ia membayangkan Bisma berada di ruangan ini setiap malam sebelum berangkat bekerja. Membayangkan tatapan yang sama, bau yang sama, dan rasa takut yang sama, takut tidak mampu menjaga semua ini tetap berjalan. Tiba-tiba, keputusan yang diambil Bisma tidak lagi terlihat sebagai tindakan dingin, melainkan sebagai ledakan terakhir dari ketahanan yang terlalu lama diuji. Mira duduk perlahan di kursi plastik. Kursi itu berderit pelan, suara kecil yang terasa terlalu keras di ruangan sempit itu. Ia menatap tangannya sendiri, tangan yang selama ini terbiasa menandatangani kontrak dan memegang kendali. Kini, tangan itu terasa tidak tahu harus berbuat apa. Ia berbicara dengan Arga, menanyakan sekolahnya, pelajarannya, cita-citanya. Jawaban-jawaban Arga sederhana, jujur, dan penuh kehati-hatian. Ada kebanggaan kecil ketika ia bercerita tentang nilai yang cukup baik, dan ada kecemasan yang disembunyikan ketika ia menyebut biaya sekolah. Setiap kalimat itu menambah lapisan baru pada gambaran yang ada di benak Mira. Ia tidak lagi melihat Bisma sebagai satu individu yang melakukan kesalahan, tetapi sebagai bagian dari lingkaran kehidupan yang rapuh. Kesalahan itu kini memiliki konteks, dan konteks itu membuat segalanya menjadi lebih rumit. Ketika Mira berpamitan, Ibu Bisma menggenggam ujung bajunya dengan sisa tenaga yang ia miliki. Sentuhan itu lemah, hampir tidak terasa, tetapi cukup untuk membuat Mira terdiam. Ia menunduk, menatap wajah perempuan itu, dan untuk sesaat, semua gelar dan pencapaiannya terasa tidak berarti. Di luar rumah, udara terasa lebih berat. Mira berjalan kembali ke mobil dengan langkah lambat. Dunia di sekitarnya tetap berjalan seperti biasa, tetapi di dalam dirinya, ada sesuatu yang bergeser. Dalam perjalanan pulang, Mira tidak berbicara. Ia memejamkan mata, membiarkan gambaran rumah kecil itu berulang di pikirannya. Ia teringat Bisma yang selalu bekerja tanpa banyak bicara, yang selalu menunduk dengan sopan, yang selalu tampak berusaha tidak merepotkan. Semua itu kini memiliki makna baru. Ia merasa terguncang. Bukan karena rasa kasihan semata, tetapi karena benturan antara nilai-nilai yang selama ini ia yakini. Ia percaya pada aturan, pada konsekuensi, pada keadilan yang tegas. Namun ia juga percaya pada kemanusiaan, pada kesempatan kedua, pada fakta bahwa hidup tidak pernah memberi garis yang lurus. Mira tahu, apapun keputusan yang akan ia ambil, tidak akan ada yang benar-benar terasa benar. Jika ia menyerahkan Bisma pada hukum, ia akan mematuhi prinsip yang selama ini ia pegang. Jika ia memberi kesempatan kedua, ia akan melanggar batas yang ia buat sendiri. Novel ini berhenti di sana, pada Mira yang duduk sendiri di dalam mobil, di antara dua dunia yang sama-sama menuntut. Tidak ada keputusan yang diucapkan, tidak ada akhir yang pasti. Hanya simpati yang menggantung, berat dan tak terjawab, meninggalkan pembaca untuk merenung, sampai di mana empati boleh berjalan ketika berhadapan dengan kesalahan. Setelah hari itu, tidak ada yang benar-benar kembali seperti semula, meski dari luar segalanya tampak berjalan normal. Dunia tidak berhenti berputar hanya karena satu orang dilanda kebimbangan. Matahari tetap terbit, jalanan tetap ramai, dan waktu tetap melangkah maju tanpa menunggu keputusan siapapun. Mira kembali ke rutinitasnya dengan wajah yang sama, langkah yang sama, dan nada suara yang tetap tenang. Ia kembali duduk di ruang rapat,
mendengarkan laporan-laporan yang disampaikan dengan rapi. Angka-angka bergerak di layar, grafik naik dan turun, strategi dibahas dengan presisi. Namun di balik semua itu, pikirannya sering melayang ke tempat yang jauh dari gedung tinggi dan ruang berpendingin udara. Ada rumah kecil di ujung gang sempit yang tidak bisa ia keluarkan dari benaknya. Setiap kali seseorang berbicara tentang efisiensi dan keuntungan, Mira teringat jam dinding tua yang berdetak pelan di rumah Bisma. Setiap kali seseorang menyebut kata risiko, ia teringat tangan lemah yang sempat menggenggam ujung bajunya. Ingatan-ingatan itu muncul tanpa diundang, mengganggu fokus yang selama ini menjadi kebanggaannya. Ia tidak menceritakan kunjungan itu kepada siapapun. Tidak kepada rekan kerja, tidak kepada orang kepercayaannya. Itu bukan karena ia ingin menyembunyikan sesuatu, melainkan karena ia sendiri belum tahu bagaimana menamai apa yang ia rasakan. Keputusan yang biasanya bisa ia susun dengan logika kini terasa kabur. Di rumah, keheningan terasa berbeda. Taman tetap terawat, tetapi Mira tahu persis siapa yang biasanya memastikan semuanya hidup dan rapi. Ada ruang kosong yang tidak terlihat, tetapi terasa. Ia berjalan melewati halaman dengan langkah pelan, memperhatikan detail-detail kecil yang dulu tidak pernah ia perhatikan secara sadar. Ia menyadari betapa kehadiran seseorang bisa menjadi bagian dari keseharian tanpa disadari, hingga kehadiran itu terancam hilang. Di tempat lain, Bisma menjalani hari-harinya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia tidak lagi berada dalam posisi untuk berharap atau merencanakan. Ia hanya menunggu. Menunggu adalah sesuatu yang ia kenal baik, tetapi kali ini rasanya berbeda. Penantian ini membawa konsekuensi yang terlalu besar. Ia menghabiskan banyak waktu dalam diam. Tidak ada lagi kebohongan yang harus ia susun, tidak ada lagi rahasia yang harus ia jaga. Namun justru ketelanjangan itulah yang membuatnya rapuh. Ia telah mengatakan kebenaran, dan kini hidupnya berada di tangan orang lain. Ia memikirkan ibunya, memikirkan adiknya, memikirkan semua pilihan yang tidak pernah benar-benar ia miliki. Ia tidak menyesali kejujuran yang akhirnya ia ucapkan. Jikapun harus menghadapi konsekuensi, setidaknya ia tidak lagi bersembunyi. Namun ada rasa takut yang tidak bisa ia singkirkan. Takut bahwa empati yang ia lihat di mata Mira tidak cukup kuat untuk melawan prinsip yang selama ini dipegang perempuan itu. Hari-hari berlalu tanpa kabar yang jelas. Setiap jam terasa lebih panjang dari sebelumnya. Bisma mencoba menguatkan diri dengan keyakinan sederhana. Apapun yang terjadi, setidaknya ia telah berusaha melindungi keluarganya dengan cara yang ia tahu, meski caranya salah. Mira, di sisi lain, semakin menyadari bahwa keputusan ini bukan hanya tentang Bisma. Ini tentang dirinya sendiri. Tentang siapa dirinya ketika berhadapan dengan kenyataan yang tidak ideal. Tentang apakah nilai-nilai yang ia pegang cukup lentur untuk mengakomodasi kemanusiaan, atau justru harus tetap kaku demi keadilan yang ia yakini. Ia membuka kembali catatan hidupnya sendiri. Tentang masa kecil yang sederhana, tentang orang-orang yang pernah memberinya kesempatan ketika ia hampir menyerah. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia akan berada di tempatnya sekarang jika semua orang memilih aturan tanpa empati. Namun ia juga tahu, kebaikan tanpa batas bisa menjadi preseden yang berbahaya. Ia memikul tanggung jawab bukan hanya sebagai individu, tetapi sebagai pemimpin yang tindakannya bisa berdampak luas. Malam itu, Mira duduk sendirian di ruang tamu rumahnya. Lampu menyala redup. Tidak ada musik, tidak ada suara televisi. Hanya dirinya dan pikirannya sendiri. Ia menyadari satu hal yang tidak bisa ia bantah. Apapun keputusan yang ia ambil, ia tidak akan keluar sebagai pemenang. Ia bisa memilih untuk menjadi benar, atau memilih untuk menjadi manusiawi. Dan mungkin, ia tidak bisa sepenuhnya menjadi keduanya sekaligus.